Halo teman-teman, kembali lagi di IELTS Preparation Class bersama saya Cedah. So, hari ini kita bakal belajar soal gimana sih caranya mengidentifikasi dan mengembangkan IELTS reading skills. Okay, so today we are going to learn how to identify and develop IELTS reading skills. Alright, first let's get to know IELTS reading. Bagi teman-teman yang udah pernah dengar atau ikut IELTS test, pasti udah nggak asing sama yang namanya IELTS reading, ya. Jadi IELTS reading itu dia terbagi ke dalam 3 bagian, ya. Yang pertama dia ada reading passage 1, kemudian ada reading passage 2, dan ada reading passage 3, ya. Nah, ketiga bagian reading ini itu dia tingkat kesulitannya berbeda. Oke, dan jumlah soalnya juga berbeda. Oke, nah untuk reading yang pertama, dia biasanya teksnya bersifat deskriptif atau factual. Ya, artinya dia ngebahas hal-hal yang sifatnya common knowledge, ya, kayak hal-hal yang diketahui secara umum. Nah, sedangkan passage 2 sama passage 3, ya ini sedikit memiliki kesamaan in terms of jenis teksnya, yaitu lebih ke argumentatif atau discussion. Nah, jadi di reading kedua dan reading ketiga, ya teman-teman bakal menghadapi teks yang umumnya berasal dari penelitian atau karya tulis ilmiah gitu. Jadi bakal ada debate-debate, ada penemuan-penemuan, ada nama-nama researchers ya yang akan teman-teman temuin di situ. Nah, untuk jumlah itemsnya sendiri atau questionsnya ya, untuk reading yang pertama itu ada 13 questions. Reading kedua ada 13 questions juga, sama reading pertama. Dan reading ketiga ini ada 14, ya. Nah, dia jadi lebih sulit dibandingkan 2 reading sebelumnya dan lebih banyak satu soal dibandingkan keduanya juga, oke. Nah, jadi untuk mengerjakan reading ini, ya, yang overall ada berapa jumlah soalnya? Yep, ada 40, ya. Jadi teman-teman harus mengerjakannya dalam waktu 60 menit. Oke, dalam waktu 1 jam. Nah, kira-kira 60 menit dibagi 3 nih. Masing-masing reading teman-teman harus spend berapa menit kira-kira? Yap, sekitar 20 menit, ya. Dan diharapkan teman-teman enggak menghabiskan waktu lebih dari 20 menit untuk per readingnya. Okay, so that means you have to spend 20 menit pada reading 1, 20 menit reading 2, dan 20 menit reading 3. But it is important to note that seperti yang sudah saya jelaskan barusan, karena reading 2 dan 3 itu lebih sulit, ya kan, dibandingkan yang pertama. Jadi diharapkan teman-teman bisa kurangin waktu ngerjain reading pertama, ya, kemudian sisa waktunya itu dipakai untuk tambahan ngerjain reading yang lain, ya. Misalkan kalau kurang dari 20 menit reading 1, katakanlah 15 menit. Nah, sisa 5 menit itu bisa teman-teman pakai buat ngerjain reading kedua dan ketiga, karena lebih sulit, ya. Oke? Alright. Dari sini udah jelas ya soal IELTS reading. Good. Nah, oh ya, sedikit tambahan ya. Beda sama IELTS listening, untuk reading itu teman-teman harus langsung jawab di answer sheets-nya ya untuk menghemat waktu. Jadi kalau listening itu dia punya extra time 10 menit untuk transfer jawabannya, kalau reading enggak. Jadi silahkan coret-coret reading test paper-nya, tapi langsung diisi di answer sheets-nya kalau bisa, karena nggak ada waktu ekstra untuk transfer jawaban. Okay? Good. So, for today's lesson, ya, seperti yang udah saya jelaskan di awal, itu kita bakal identify dan develop IELTS reading skills. Kenapa? Karena skills itu yang kita butuhkan untuk ngerjain soal-soal IELTS reading. Okay. So, today's learning objectives, ya.
you will learn to gain proficiency in previewing and predicting a text. Okay, to extract fundamental information. Okay, jadi di sini yang saya highlight adalah previewing and predicting. Okay, nah kemudian ada you will gain skills in skimming to identify topic sentences and then the main idea. Okay, nah jadi di sini selain previewing and predicting ada skimming dan kemudian ada scanning di bawahnya, ya, you will develop proficiency in scanning to rapidly locate the keywords. Okay, jadi di sini ada 3 yang paling penting yaitu previewing and predicting, kemudian skimming dan scanning yang kita akan bahas deeply di sesi hari ini. Alright, nah sebagai permulaan ya, to give you what previewing and predicting and scanning and skimming are, ya. Di sini saya udah nyediain beberapa questions, okay, untuk kita diskusi. Nah, question 1, ya. When casually browsing in a bookshop or online looking for something to read, what do you look at? Nah, ketika teman-teman lagi nyari-nyari buku nih, misalnya di toko buku atau lagi browsing online, ya, apa yang teman-teman lihat dari buku itu? Apa jawabannya? Yep, judulnya pasti ya. Jadi judul itu yang bakalan bantu kita nentuin kita bakalan beli buku ini atau enggak, atau bakalan baca buku ini atau enggak ya. Jadi itu ngasih gambaran buat kita kira-kira buku ini tentang apa sih. Nah, itu judul. Okay? Next, question number 2. When perusing a news website or newspaper, you come across an article that captures your interest. What do you do? Nah, ketika kita mau baca sebuah artikel nih, atau baca berita nih, ya, kan artikel biasanya panjang, ya. Nah, gimana cara kita membaca artikel tersebut atau berita tersebut? Biasanya baca cepat ya. Untuk apa? To find the main idea, ya. Nah, jadi dia karena panjang, apalagi berita, kita pengen tahu inti dari artikel atau berita yang kita baca itu apa sih? Nah, jadi kita membaca secara cepat untuk menemukan main idea atau ide pokoknya. Alright, good. And last but not least, question number 3. While checking your email inbox for an important email, what specific elements do you look for? Nah, misal nih, teman-teman apply job atau beasiswa. Kemudian teman-teman dapat email pemberitahuan, ya. Ketika dibuka emailnya, apa yang teman-teman cari di situ? Pasti pengumumannya ya, either you are accepted or not, right? Nah, jadi kata-kata you are successfully accepted, misal, ya. Nah, itu yang kita cari. Itulah specific elements yang dimaksud di sini. Nah, itu apa namanya? Keywords, ya. Keywords yang kasih tahu ke kita bahwa kita lulus atau enggak, ya. Nah, in terms of example yang tadi saya kasih. Okay? So, let's get to the concepts and definitions, ya, dari learning objectives kita tadi, yaitu ada previewing and predicting, skimming, dan scanning. Nah, kembali ke contoh soal tadi. Yang pertama, ketika lihat buku, yang kita lihat pertama kali dari buku tersebut adalah title, ya, judul. Nah, ketika kita melihat judul itu, ya, sebenarnya kita sedang melakukan previewing and predicting. Ya, kira-kira buku ini tentang apa? Kita memutuskan untuk membacanya atau enggak, gitu ya. Atau nih kasih gambaran nih ke kita tentang apa nih bakalan nyeritain nih buku, gitu ya. Oke, next, main idea. Ya, ketika kita udah baca sebuah artikel atau newspaper, kita membaca cepat, kita pengen tahu inti dari
yang disampaikan berita tersebut atau artikel tersebut, kita membaca cepat itu sebenarnya kita sedang melakukan skimming, ya. Dan kemudian ketika kita buka email tadi, ya teman-teman pengen lihat lulus atau enggak, job atau beasiswanya, yang dicari adalah spesifik keywords itu kita sedang melakukan scanning, ya. Jadi previewing and predicting untuk lihat title, kemudian skimming to find the main idea, dan kita melakukan scanning dengan melihat keywords. Alright, nah sekarang mari kita lakukan latihan kecil-kecilan ya untuk melihat apakah teman-teman kira-kira udah paham nggak konsep previewing and predicting, skimming, and scanning. Oke, are you ready? Nah, di sebelah kiri di sini, A, B, C itu adalah terms yang kita pakai, sedangkan 1, 2, 3 itu adalah masing-masing penjelasannya. Nah, tugas teman-teman adalah mencocokkan yang di sebelah kiri dengan definisi yang di sebelah kanan. Oke? Alright. Sekarang coba kita lihat jawabannya. Nah, previewing and predicting, yaitu you are looking at a text very quickly before reading to get an idea of layout, such as title, pictures, graphs, headings, glossary, etc. Nah, jadi previewing and predicting cocok ya sama yang tadi kita lihat title, itu kita lihat dulu secara cepat sebelum kita baca teksnya gitu ya, itu namanya previewing and predicting. Kemudian skimming yaitu reading a text very quickly to get the general understanding and to get an idea of the organization of the text. Nah, skimming ini kita membaca cepat, jadi gerakan mata teman-teman juga cepat mengikuti teksnya, ya. Untuk apa? To get an idea on general understanding of the text, ya. Oke, kemudian ada scanning. Nah, scanning itu reading a text with the specific purpose of extracting information such as numbers, facts, words, etc. Nah, tadi kalau kasus emailnya tadi kita mau cari ada kata succeed nggak di situ ya, atau successful gitu. Itu specific keywords atau words yang kita cari di dalam bacaannya atau di dalam emailnya tadi konteksnya ya. Nah, itu scanning namanya. Alright, jelas ya? Good. Nah, sekarang kita lihat inti dari pembahasan kita yaitu discussion point 1. Nah, ketika teman-teman mau membaca IELTS reading nih, ya IELTS reading text, oke? Teman-teman harus bear in mind yang pertama kali lihat apa tadi judul ya. Does the text have a title? Subheadings, pictures, glossary, karena ada kadangkala IELTS reading itu yang dia ada gambarnya gitu, atau ada kayak glossary ya, intisari, misalnya udah ada judul nih terus di bawahnya ada kayak highlights di bold kayak gitu, menceritakan tentang sekilas apa isi dari teks yang dibahas gitu ya. Jadi pay attention to the title, subheadingsnya gitu ya, untuk melihat kira-kira nih reading bakalan ngomongin tentang apa. Okay, next discussion point 2. What does the text tell you about? Nah, main idea. Ya tadi kita membaca cepat ya, yaitu skimming ya, untuk menemukan ide pokok dari teks tersebut. Jadi gerakan mata cepat, jadi kita ambil intisari ini. Nih teks ngomongin tentang apa sih? Nah, intinya apa? Okay. And discussion point 3. What is specific information or keywords provided? Nah, jadi untuk melakukan scanning ya, kita pay attention to keywords-nya ya. Nah, sebenarnya keywords itu juga kita highlight ketika melakukan skimming tadi yang discussion point 2 ya, untuk mendapatkan ide pokok apa yang sering muncul kata-katanya. Nah, itu bisa jadi keywords kita. Nah, sedangkan di point 3 ini lebih spesifiknya, misal kayak nama orang, kayak gitu, nama negara dan sebagainya.
Alright? Got it? Very good. So, kita udah mengcover 3 learning objectives kita tadi. Yang pertama, ya, saya ulang kembali, ada previewing and predicting. Kita back sini. Kemudian ada skimming, kemudian ada scanning, ya, dan gimana cara melakukannya. Alright. Nah, untuk activities, ya, gimana sih praktek atau pengaplikasian previewing and predicting, skimming dan scanning di IELTS reading test, ya. Teman-teman bisa lihat source-nya di channel saya, ya. Nanti kita akan bahas di sana gimana pengaplikasian apa yang udah kita bahas hari ini. Okay, see you there. Thank you for watching this video. I hope this is helpful for you. Yeah. Good luck with your learning journey, and goodbye.